Perkenalkan Bang, nama saya Danka Fismanjunta dari praktikum PBORA. Saya akan menjelaskan soal satu, yaitu di mana dia meminta untuk membuat menu suatu akar dari suatu bilangan, tapi jika dia masukkan nilai negatif maka akan menampilkan error negatif. Jika dia masukkan nilai 0 maka akan error 0. Kemudian jika value-nya tidak integer maka atau float atau angka, tapi dia string atau karakter, maka dia akan menampilkan suatu error, yaitu value error. Di sini saya menggunakan library math untuk menggunakan math square. Kemudian sebenarnya biasa saja tanpa math ini, yaitu menggunakan power, kemudian dia di power dipangkatkan seperdua, karena dia akar dari akar kuadrat itu maka seperdua. Kemudian tapi sini menggunakan math agar lebih gampang saja. Kemudian di sini ada class negative error untuk error negatif. Di sini ada class zero error dari exception untuk menampilkan zero error. Kemudian di sini ada class square, yaitu untuk melakukan akar. Di sini ada method init manggil diri sendiri, yaitu self. Kemudian atribut number, kemudian diisi ke dalam self number. Kemudian ada method count, yang dimana untuk menghitung akar tersebut, akar dari bilangan tersebut. Kemudian jika sini self number kurang dari 0 maka itu akan menampilkan error negatif. Kemudian jika self number sama dengan 0 maka akan menampilkan zero error. Kemudian di sini jika dia berhasil maka akan menampilkan notifikasi akar kuadrat dari bilangan tersebut adalah akar dari bilangan tersebut. Di sini ada perulangan untuk menu akar ini, yaitu masukkan input. Di sini user input menyimpan yaitu input berupa angka, tapi jika dia bukan angka atau gimana ya, kan kalau input tanpa kita inisialisasikan dia integer atau string atau karakter, maka dia tidak tahu, dia akan langsung buatnya menjadi suatu string gitu. Kemudian di sini kita buat try, kita ubah inputan tersebut menjadi sebuah float di sini. Kemudian kita buat objek yaitu calc menggunakan class square, kemudian dengan atribut number. Kemudian kita lakukan method count untuk menghitung akar dari number tersebut. Kemudian sini stop jika dia sudah berhasil, tapi jika dia masukkan value yang tidak cocok seperti kita bilang tadi, maka akan ada error seperti ini. Kemudian jika dia negatif maka menampilkan error ini, jika dia zero error maka menampilkan ini. Oke, kita coba langsung jalankan saja. Kita clear dulu, yaitu kemudian kita Python soal 1 masukkan angka. Kita buat coba hello, maka harusnya gagal karena itu value error. Tapi jika dia 0 maka akan zero error, tapi jika dia negatif maka akan negatif error. Tapi jika dia sesuai maka benar. Ini menjadi akar kuadrat 81 adalah 9, itu maka itu benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita disuruh membuat suatu menu di mana akan dapat melakukan menambah tugas, menghapus tugas, kemudian menampilkan tugas, dan menu terakhir itu adalah keluar. Oke, pertama di sini ada kita buat suatu error untuk menampilkan error atau untuk mengklasifikasikan error jika input yang kita masukkan itu tidak ada dalam suatu list. Kemudian di sini ada empty error jika misalnya listnya kosong maka menampilkan empty error. Kemudian jika inputannya kosong maka akan empty error. Nah, kemudian di sini ada class to do list, ya saya singkat menjadi TDL ya untuk dari yang panjang-panjang saja. Kemudian di sini ada method init self, yaitu kita membuat untuk set listnya, ya di sini menggunakan set. Kemudian di sini ada metode tambah tugas, yaitu untuk menambah tugas. Di sini ada inputan. Oke, inputan di sini yaitu menjadi string. Jadi misalnya kita masukkan angka, dia menjadi string juga. Jika tidak ada inputan maka akan menampilkan error ini. Di sini fungsi strip adalah untuk menghapus spasi atau tab yang berlebih gitu. Kemudian di sini ada fungsi append untuk menambahkan tugas yang kita inputkan ke dalam list ini. Oke, kemudian jika dia berhasil akan menampilkan tugas berhasil tambahkan. Kemudian tidak ada metode hapus tugas yang mana dia akan menggunakan metode tampilkan tugas, maka kita
menuju ke tampilkan tugas dulu. Di sini ada metode tampilkan tugas. Di sini dia akan mencoba mengecek dulu. Jika dia kosong maka akan daftar kosong, tapi jika dia ada maka akan menampilkan daftar tugas, yaitu dimulai dari 0 plus 1. Plus 1 sih maksudnya gara-gara list itu dimulai dari 0, maka kita perlukan tambah 1 agar lebih bagus saja dalam hal tampilan dan pengguna lebih mengerti. Kemudian di sini kita lanjut ke sini. Oke. Jika dia kosong maka daftar tugas kosong, tapi jika dia ada maka kita bisa menghapus tugas yang ada gitu. Tapi jika kita masukkan inputan kosong maka gagal, nggak boleh, harus ada inputan. Kemudian kita ubah inputan yang di sini menjadi sebuah integer, karena menu yang kita buat itu adalah integer, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tergantung berapa banyak tugas yang kita masukkan gitu. Kemudian sini ada pilihan sama dengan pilihan min 1. Kenapa? Karena jika kita masukkan inputan 1, maka yang harusnya dihapus itu adalah indeks ke 0, bukan indeks ke 1. Oke? Seperti itu. Kemudian jika sini ini ada value error, jika misalnya kita masukkan harusnya angka gitu ya, maka kita masukkan string atau karakter maka akan value error. Kemudian jika sini lebih kecil dari 0 atau lebih besar daripada panjang indeks pada tugas ini, maka tidak ada yang bisa dihapus karena tidak ada angka tersebut. Dengan kata lain tidak ditemukan. Kemudian jika ada maka akan melakukan fungsi del ini, del akan menghapus indeks, menghapus value pada indeks yang kita masukkan itu. Kemudian di sini kita akan menampilkan yaitu notifikasi bahwa ini telah berhasil dihapus. Oke, kemudian kenapa menggunakan set? Karena jika kita menggunakan list, maka jika kita hapus input indeks ke 0, maka indeks 1 masih ada kan, jadi itu jelek untuk tampilan. Maka kita perlu set, karena jika kita hapus indeks awal, value dari indeks awal, maka value dari indeks selanjutnya itu akan berpindah ke indeks yang telah dihapus gitu, otomatis, yaitu pada set. Maka kita menggunakan set. Oke, mungkin kita langsung ke main program, yaitu ada object to do menggunakan kelas TDL. Kemudian sini ada menu 1 sampai 4, itu tambah tugas, hapus tugas, tampilkan daftar tugas sampai keluar. Itu akan dilakukan berulang hingga inputannya sesuai gitu. Oke, di sini ada pilihan kita masukkan input, tapi jika dia bukan 1, 2, 3, 4 maka ada value error. Dan tapi jika dia kosong maka ada empty error juga. Nah, kemudian di sini ada ya ini untuk bagian ini ya. Jika dia kosong gitu ya. Kemudian hasilnya kayak ini, kita masukkan spasi-spasi doang, itu kan artinya masih ada inputan, bener ya, masih ada inputan artinya. Tapi karena kita menggunakan strip, maka itu akan menghapuskan spasi dan tab yang berlebih gitu. Dengan kata lain inputan sama dengan kosong gitu. Tapi bukan berarti jika ada kata misalnya ya tugas PBO kan ada spasi itu, bukan berarti spasi itu dihapus. Maksudnya spasi dihapus adalah spasi jika tidak ada karakter atau string yang mengapit spasi gitu. Kayak misalnya gini nih, saya buat komentar saja di sini. Maksudnya ini seperti ini kan ada spasi nih, ini spasi tugas PBO. Ini nggak bakal dihapus, tapi jika kita buat spasi gini, nah fungsi strip ini akan menghapus spasi ini karena tidak ada karakter atau string yang mengapit spasi ini. Tapi jika seperti ini maka bisa gitu, itu maksudnya. Oke, kita masuk ke sini, try jika pilihannya ya ini value error sama kayak di sini sebenarnya. Kemudian di sini jika dia 1 maka tambah tugas, kemudian di sini 2 dihapus tugas, 3 tampilkan tugas, ya ini samalah. Kita coba jalankan saja. Kita jalankan, yaitu kita clear dulu Python soal 2.py. Oke. Pertama kita coba buat hello. Oke, itu gagal kan? Kita buat spasi. Gagal juga karena kosong, karena dia menggunakan yaitu fungsi strip di mana menghapus spasi yang tidak ada karakter atau string yang mengapitnya.
tapi kita coba masukkan angka, maka itu sesuai. Tambah tugas, kita buat pertama spasi juga ya, harusnya gagal, nggak boleh kosong. Kemudian jika kita buat misalnya tugas 1 PBO boleh, karena ya kita tidak mengidentifikasikan atau mengubah value tipe data menjadi suatu tipe data yang integer atau float, tapi tetap menjadi string. Oh ya, salah, harusnya 1 dulu, kemudian kita buat tugas 1 PBO. Oke, di sini tugas berhasil ditambahkan, kita cek apakah berhasil. 3. Oke, coba kita tambah lagi. Tugas 2 praktikum SO. Kita cek. Oke, ada. Kita coba hapus. Kita coba hapus yang tugas 2. Salah. Harusnya tugas 1 ya, biar kita cek ya. Kita cek dulu ya. Oke, masih ada ya. Coba kita tambahkan lagi, yaitu tugas 3 praktikum Basdat. Kita coba. Nah, kalau kita hapus yang tugas 1 ini tugas 1 ini, harusnya tugas praktikum 3 praktikum Basdat naik ke list 1 kan. Kita coba cek. Kita coba hapus 1. Aduh, salah. Tugas tambahkan ya. Tugas 3 SO kali ya. Oke dah. Ini saya kemudian sini kita buat 2. Kita coba hapus tugas 1 ya. Harusnya yang 2 ini menjadi 1, 3 menjadi 2. Oke, berhasil dapat. Kita cek. Oke, benar kan? Karena dia menggunakan set. Jadi set itu dia harus mengisi indeks yang awal, maka dan tidak boleh membiarkan indeks awal itu kosong. Jadi jika kita menghapus indeks awal, maka indeks selanjutnya itu akan berpindah ke indeks yang kita hapus itu. Oke, kita sudah melakukan semuanya. Kita lanjut, mungkin kita selesaikan aja, yaitu kita hapus semua tugasnya. -1, kemudian sini 2. Apakah seperti ini bisa? Kita coba. Oke, nggak bisa. Berarti harus satu ya. Kemudian oke, kita cek. Oke, sudah kosong. Kemudian kita keluarkan menu ini. Oke, sekian dari saya Bang. Terima kasih. Jika ada salah dan atau mungkin salah menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya Daniel. Terima kasih.